Aku tahu kenapa kamu capek. Mungkin karena kamu selalu scroll sosmed lama banget sampai kamu merasa capek, atau kamu merasa mungkin selalu harus on, kamu harus produktif. Tapi kalau kamu sadar rasa capek itu sebenarnya adalah signal error dari dirimu untuk kamu sendiri dan sering kamu lawan. Jadi di video kali ini aku mau share ke kalian 10 kebenaran keras orang yang punya emosi stabil. Dan aku harap ini bakalan bisa menjadi peta, menjadi kompas buat kamu untuk stop melawan diri kamu sendiri. Jadi langsung aja ke intinya, kalaupun ada yang kalian kurang paham, kalian bisa nonton ulang aja, karena ini aku buat seringkas-ringkasnya dengan bahasa yang mudah banget dipahami, ya. Dan ini udah aku terapin juga ketika aku berada di fase ini. So, keep on watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa nonton sampai habis. Untuk poin yang pertama, rasa sakit itu adalah kompas, bukan hukuman. Rasa sakit emosional adalah sinyal bahwa ada yang gak selaras dalam hidupmu. Tapi ingat, itu bukan pertanda lemah, tapi sinyal perbaikan mendesak. Contoh, kamu punya utang, kamu overthinking karena utangmu ini. Kamu gelisah kan? Gelisahmu itu bukan musuhmu, tapi itu kompas yang ngebuat kamu tuh berpikir, aku harus melakukan sesuatu dan langsung eksekusi. Di poin ini yang paling penting, ketika rasa sakit itu datang, jangan lari, jangan kabur, tapi hadapi. Dan yang harus kamu lakukan refleksi diri, tanya ke dirimu sendiri, kebenaran keras apa yang ingin disampaikan sinyal ini tentang cara hidupku. Itu untuk poin pertama, oke? Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa ulangin aja, mundurin dulu sampai kamu paham, kelola aja. Kita lanjut ke poin kedua. Kamu melihat pikiran, kamu bukan pikiran itu. Karena kamu adalah pengamat pikiranmu sendiri. Kamu harus sadar bahwa pikiran itu adalah reaksi yang numpang lewat. Dan kamu punya hak untuk memilih yang mana nih yang kamu mau kasih panggung. Contoh, anggap pikiran negatif itu adalah spam email. Di mana email itu masuk terus. Ketika email masuk, kamu lihat, emang kamu buka semua? Enggak kan? Kamu pilih kan? Sama, pikiranmu juga seperti itu. Kamu punya hak atas dirimu sendiri untuk mau buka atau enggak. Kamu berhak atas dirimu sendiri untuk memilih pikiran yang mana, entah itu baik atau enggak. Jadi maksud dari poin kedua ini, itu kamu harus latih pikiran kamu. Kamu harus tanamkan mindset kalau ini tuh hanya pikiran dan aku tidak harus terlibat dengannya. Itu kamu ulang-ulang terus. Dan belajar untuk menatapnya. Belajar untuk hadapi. Lalu lepaskan. Masih aman ya? Kita lanjut ke poin ketiga. Kebencianmu adalah petunjuk dirimu. Kalau kamu sadar kebencianmu terhadap orang lain, itu seringkali adalah hal yang kamu tolak dari dirimu sendiri. Ini alat pertumbuhanmu. Contoh, ketika kamu terganggu sama orang yang haus validasi, mungkin kamu juga mau dan butuh untuk diakui. Tapi kamu takut terlihat lemah, takut untuk meminta. Keempat, cintai orang yang sebenarnya, bukan imajinasi. Karena cinta yang sehat adalah mencintai realitas orang itu dengan segala kekurangannya. Kamu jangan ngide mencintai orang dengan harapan mereka menyembuhkan kamu. Contoh, pasangan kamu diam 1000 bahasa, silent treatment, karena stres. Daripada kamu sibuk menyalahkan dia, kamu sibuk menyalahkan keadaan, ya kamu harus sadar kalau ini tuh dia juga manusia. Dimana manusia itu nyata, dia juga punya hati dan perasaan, dia juga punya hari yang buruk, ya wajar. Dan kamu mencintai dia karena dia. Tanam lagi di sini, kalau aku yang memilih mencintai dia seperti ini. Ini di poin keempat ini, kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh sudah utuh. Dan kalian harus tahu juga kalau hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang jalan bersamaan, bukan yang saling melengkapi lubang. 5. Tahu kapan harus mundur dari pertemanan. Sebenarnya ini bukan cuma pertemanan sih, tapi bisa juga di berbagai konteks hubungan. Ketika kamu berada di suatu hubungan yang kamu rasa sudah tidak membawa atau memberi dampak positif,
dengan kamu menjauh itu adalah langkah yang paling sehat. Contoh yang paling sederhana, kamu sangat berhak untuk memutuskan kontak sama teman kamu yang toksik, yang selalu membuat kamu merasa bersalah, baperan mungkin, ya nggak apa-apa. Langsung cut off. Karena itu juga keberanian, bukan kejahatan. Jadi kamu juga harus jujur sama dirimu sendiri. Apakah ini pertemanan yang sehat kah? Apakah ini pertemanan yang buat aku tumbuh? Atau malah ngekunci? Dan kalau memang pertemananmu ngekunci kamu harus set batasan. Itu adalah tindakan yang tegas. Oke, paham ya sampai sini aman? Kalau kalian masih nonton di menit ini, coba komen masih. Kita lanjut lagi di poin ke-6. Fokus pada makna, bukan banyaknya barang. Kenapa? Karena orang yang sehat emosinya itu tahu kalau kepuasan fisik itu fana. Karena mereka tuh menolak red race dan mereka tuh berfokus pada makna. Contoh, daripada kamu membeli barang yang kamu lihat di medsos, kamu memilih mengalokasikan waktu dan uang itu untuk mencoba digital detox 24 jam. Itu value yang lebih nyata daripada kamu hype 6 jam. Jadi sebelum kamu membeli, tanya lagi ke dirimu sendiri. Apakah kalau kamu beli ini akan ada efeknya nih ke depannya? Apa hanya karena FOMO? Ketujuh, udah hampir selesai ya. Kamu kuat sendirian. Kesepian itu adalah tempat lahirnya perspektif. Karena ketika kamu kesepian, kamu tuh nggak perlu mengontrol kata-kata atau tingkah lakumu. Contoh nyata, ketika kamu off sosmed, kamu sama sekali nggak main sosmed, atau kamu berniat untuk tidak pegang HP. Jadi kamu pergi olahraga, kamu jalan-jalan santai, benar-benar nggak pegang HP. Dan ketika kamu lakukan itu, kamu akan dapat momen hening. Di saat momen hening ini, kamu akan mendapatkan kejelasan yang hilang di saat kamu di keramaian. Itu sudah pasti, itu valid. Jadi semakin hening hidupmu, pikiranmu tuh juga semakin jernih. Jadi yang harus kamu lakuin di poin yang ini, berikan dirimu izin untuk beristirahat dari keramaian. Jadwalkan me time-mu, di mana yang ada tuh hanya kamu dan dirimu sendiri. 8. Biarkan emosi bekerja. Kalau kamu sadar, inti dari emosi adalah perlawanan. Emosi itu gak bakal bunuh kamu. Merasakan sepenuhnya adalah cara untuk menjadi berpusat. Contoh, ketika kamu lagi emosi banget, emosimu memuncak banget, kamu jangan lampiaskan langsung. Kamu duduk, tenangin diri, resapi, hadapi, jangan dilawan. Biarkan energi itu lewat. Balik lagi, kamu harus tanamkan di sini. Aku mengizinkan perasaan ini dan aku percaya bahwa ini akan lewat. Ucapkan itu berkali-kali sampai kamu tenang. 9. Bebas dari hasil tunggal yang benar. Ketika kamu mengikat diri dengan satu hasil dan kamu jadikan ini sebagai hal yang benar, itu akan membuat hidupmu tuh rentan. Hasil yang lain bisa jadi hadiah yang lebih baik. Contoh, ketika kamu dipecat, kamu gak merasa gagal. Daripada kamu merasa gagal, kamu malah berpikir, kamu malah melihat ini tuh sebagai petunjuk bahwa kamu harus mengejar passion yang selama ini kamu tunda. Jadi kamu itu melatih pikiran kamu untuk tidak terpusat sama satu masalah ini. Tapi kamu malah memilih untuk mencari sisi baiknya. Dari masalah ini, apa sih hal baik yang saya bisa dapat? Dan itu pasti ada. Jadi di poin ini itu yang harus kamu terapkan, bahwa apapun yang kamu lakukan yang sebaik mungkin, terbaik mungkin. Lalu hasilnya, lepaskan. Latih lagi di sini. Apapun hasilnya, pasti ada pelajaran atau hadiah di dalamnya. Dan paling terakhir ini poin yang kamu tunggu-tunggu. Pertumbuhan datang dari segala pengalaman. Poin penting di poin ini, siapa kamu setelah melaluinya. Karena pertumbuhan itu datang dari hal baik atau bahkan hal yang buruk. Dan kegagalan adalah kurikulum wajib. Contoh, masa sulit saat kamu berjuang ketika kamu gak punya uang.
Itu mengajarkan kamu ketahanan dan kerendahan hati. Karena itu adalah kualitas yang jauh lebih penting dari hasil yang instan. Jadi ini dia 10 kebenaran yang sangat tidak nyaman didengar, tapi kalian harus dengar. Aku mau kalian jadikan ini peta, bukan sebagai kritikan. Kalaupun kalian tersinggung atau merasa terkritik, ya itu adalah sinyal kalau kalian harus doing something. Kalian udah nonton sampai sini, artinya kalian mau hidup kalian berubah. Mau ada kemauan untuk tumbuh. Ya nggak? Jadi daripada kalian cuma nonton, cuma mencatat, kalian harus terapin, langsung eksekusi. Karena ketenangan emosi itu adalah pekerjaan batin yang hanya bisa kamu lakukan sekarang. Jadi jangan cuma didengar-dengar aja, langsung dieksekusi aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa subscribe untuk more video dari aku.